video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh member kami dan memang sengaja kami videokan ya siapa tahu bisa memberikan insight baru buat teman-teman sekalian. Yang ngomong-ngomong mengenai member ini, member apa sih? Nah, ini adalah member dari teman-teman yang mengikuti program online course Value Investing Mastery ya, di mana di dalam program ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan cuan satu bagger pertama atau cuan 100% pertama dengan menggunakan kaidah value investing. Ya, cari informasinya di dalam link di deskripsi di video ini ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Di situ terpampang jelas semua informasinya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan yang pertama diajukan oleh Made Arsa. Terima kasih Pak Eros penjelasannya mengenai siklus saham batubara. Mau tanya, kalau misalkan kita ketemu saham yang berpeluang bagger, tetapi market cap-nya hanya 900 miliar. Ya, bagaimana mengukur bahayanya terkait goreng-menggoreng pada saham dengan market cap kecil? Memang benar ketika kita memilih untuk membeli saham dengan market cap kecil, apalagi market cap-nya di bawah 1 triliun, ini biasanya rawan digoreng ya, alias jika terjadi pembelian dalam jumlah yang banyak atau volume transaksi dalam jumlah yang besar saat itu bisa menggerakkan harga ya, volatilitasnya bisa sangat tinggi. Jadi bahkan bisa istilahnya investor individu ya, tidak harus investor institusi bisa menggerakkan harga saham dengan market cap kecil ini gitu. Nah, tapi apakah saham dengan market cap kecil tidak bisa dibeli? Menurut saya tetap bisa dibeli. Ya. Bahkan saham-saham market cap kecil ini kan cenderung tidak liquid juga gitu ya. Dalam artian kalau kita mau membeli ataupun menjual dalam jumlah yang besar tidak serta-merta langsung kejadian satu kali transaksi. Nah, itu pun menurut saya tetap bisa dibeli ya, selama memang tujuannya untuk investing. Ya, berbeda kalau misalkan tujuannya untuk trading. Kalau trading ya wajib saham yang liquid. Itu kalau trading. Karena kalau misalkan teman-teman trading pengen cepat masuk, cepat keluar, kalau tidak liquid ya nanti akan kerepotan ya. Akan mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau tujuannya investing tetap bisa dibeli. Cuman memang tidak bisa serta-merta langsung beli seabrek saat itu juga satu kali transaksi. Biasanya tidak bisa ya, tetapi harus bertahap. Ya beli bertahap dulu, ya satu persatu ada offer di harga yang kita inginkan, ambil semua, habis itu diamkan dulu. Biasanya ketika kita ngambil semua offer, nanti akan muncul offer lagi di harga yang sama juga gitu ya, seperti memancing gitu. Ya ambil lagi, seperti itu terus gitu. Dan setelah kita beli, ya sudah di hold saja. Nanti ketika market cap membesar, ketika saham tersebut ramai dibicarakan orang-orang, ya nanti sahamnya juga akan liquid sendiri dan market cap-nya juga akan besar sendiri ya. Ini juga terjadi ya, salah satunya di saham SMDR ya, saat tahun 2020 lalu sahamnya sangat tidak liquid, market cap-nya masih di bawah 1 triliun. Tapi sekarang market cap-nya sudah naik 5 kali lipat, sahamnya pun menjadi ramai dan menjadi liquid ya. Itu salah satu contoh saja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Budi ya, dari Pak Budi. Pagi Pak Eros mau tanya, laporan keuangan yang IDX itu ada PT TBK dan entitas anaknya. Apakah berarti semua akun seperti kas dan setara kas, piutang, persediaan dan lain-lain ini yang disajikan adalah total penjumlahan dari semua akun induk dan anaknya? Jawabannya iya gitu ya. Jadi kalau kita baca laporan keuangan ya, di situ ada keterangan PT TBK dan entitas anaknya. Nah, maka pos kas misalkan ya, maka di situ adalah kas dari induk plus anak-anaknya dengan kepemilikan yang mayoritas ya. Nah, lalu bagaimana dengan entitas asosiasi? Apakah sama perlakuan pencatatannya seperti entitas anak? Nah, bukan ya. Jadi berbeda kalau misalkan kita lihat pos entitas asosiasi maupun ventura bersama. Nah, kalau pos entitas asosiasi dan ventura bersama itu tidak dikonsolidasikan. Artinya kalau misalkan perusahaan tersebut punya anak gitu ya, dan kepemilikannya hanya 25% misalnya. Di situ dicatat sebagai entitas asosiasi. Maka kas yang ada di dalam anak perusahaan tersebut itu tidak dijumlahkan dengan kas induknya gitu ya. Nah,
Tapi apakah ini termasuk kinerja perusahaan? Termasuk gitu, menurut saya tetap termasuk ya, karena walaupun induk hanya punya 25% saja misalkan, itu juga bagian dari investasi perusahaan. Tapi memang cara menghitungnya atau cara mencatatnya di laporan keuangan itu tidak berdasarkan konsolidasian, tetapi hanya berdasarkan nilai bukunya. Artinya kalau misalkan nilai buku si anak tersebut saat ini misalkan 1 triliun gitu, dan sedangkan induk punya kepemilikan 25%, berarti hanya dicatat sebagai bagian dari induk hanya 250 miliar saja. Kemudian jika terjadi kenaikan nilai buku dari 1 triliun menjadi 2 triliun, maka di situ ada kenaikan nilai buku yang menjadi bagian dari induknya, yaitu 250 miliar ke 500 miliar. Dan selisih antara 250 miliar ke 500 miliar ini yang menjadi pendapatan atas entitas asosiasi, dan menurut saya itu juga dihitung sebagai bagian dari kinerja perusahaan. Ya, jadi walaupun pencatatannya tidak dikonsolidasikan, tetapi tetap masuk dari bagian kinerja perusahaan. Oke, itu jawaban saya ya. Kemudian pertanyaan dari HNY ya. Antam lagi kena kasus, gimana Pak Eros kalau ada perusahaan yang GCG-nya jelek? Jadi memang berita kemarin bahwa ada dugaan korupsi di dalam tubuh Antam gitu ya, yang membuat harga sahamnya sempat anjlok seperti itu. Nah, lalu bagaimana, apakah ini bagus atau tidak? Kalau menurut saya pribadi ya, ketika kita bicara mengenai BUMN dan ada oknum yang terlibat kasus korupsi misalkan. Nah, di situ permasalahannya gampang ya, mencari solusi dari permasalahannya gampang, yaitu tinggal diganti saja orangnya. Ya misalkan nih ya, misalkan kita belum tahu nih siapa yang terlibat kasus korupsi ya, kita belum tahu, tapi misalkan nih salah satu direksinya misalkan kena korupsi. Ya sudah, tinggal diganti saja, selesai. Ya, ini berbeda kalau perusahaan swasta. Kalau perusahaan swasta biasanya manajemen itu ada hubungannya dengan kepemilikan gitu, alias manajemen itu juga pemilik biasanya. Nah, kalau di swasta jika manajemen yang ternyata juga pemiliknya ini kena kasus, nah ini solusinya tidak ada gitu ya, karena yang namanya pemilik ini kan tidak bisa diganti. Berarti ya memang GCG-nya jelek, ya kita lebih baik jual saja sahamnya. Tapi kalau dalam case BUMN ya menurut saya tidak perlu dijual ya. Selama kinerjanya baik-baik saja, selama kinerjanya bagus, tidak perlu dijual, karena begitu nanti terlibat kondisi atau terindikasi korupsi dan memang terbukti, tinggal diganti saja, selesai ya. Jika penggantinya memiliki integritas yang bagus, dia tetap bisa akan menumbuhkan perusahaannya, akan membuat perusahaannya tetap berkembang seperti itu. Ya berbeda kalau tadi ya, misalkan perusahaan swasta, jika GCG-nya jelek, ya otomatis akan susah membuat perusahaannya berkembang seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari pengalaman Pak Eros sendiri, mana yang lebih menguntungkan, Pak? Emiten yang bagi dividen atau yang tidak bagi dividen? Jadi pertanyaan ini mengenai emiten yang membagi dividen. Kira-kira harus memilih perusahaan yang membagi dividen atau tidak sih? Menurut saya tidak harus bagi dividen ya. Jadi seperti ini. Ketika perusahaan bisa menghasilkan laba, ya otomatis perusahaan menghasilkan kas baru seperti itu ya. Nah, ketika laba ini dihasilkan, kemudian langkah selanjutnya perusahaan akan melakukan RUPS, dan di RUPS inilah akan diputuskan labanya dibagi dalam bentuk dividen atau tidak. Sebenarnya bukan hanya itu saja yang dibahas, tapi bagaimana peruntukan laba perusahaan ini ke depan. Ya, jadi ketika perusahaan bisa menghasilkan laba, laba ini bisa digunakan untuk 4 hal. Yang pertama, dibagikan ke dividen ya, dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, laba ini bisa digunakan untuk membayar hutang-hutangnya gitu. Karena yang namanya hutang ini kan harus dibayar ya. Ada hutang, terutama hutang bank ataupun penerbitan obligasi yang akan jatuh tempo, ya harus dibayar. Membayarnya pakai apa? Ya pakai laba ini seperti itu ya. Yang ketiga, laba ini bisa digunakan untuk ekspansi, misalkan membuka pabrik baru ya, atau
membeli mesin baru dan sebagainya. Ini juga menggunakan laba yang dihasilkan perusahaan. Dan yang keempat, bisa digunakan untuk shares buyback, ya, alias membeli kembali saham yang beredar di publik. Nah, menurut saya empat-empatnya ini bagus. Jadi tidak hanya dividen saja, ya. Biasanya kalau perusahaan tidak membagi dividen tapi tujuannya untuk ekspansi, ya tetap bagus gitu ya. Artinya prospek ke depan lebih bagus ya. Prospek ke depan perusahaan bisa mencetak laba yang lebih besar lagi, otomatis nanti akan membuat valuasi perusahaan juga naik. Dan kalau perusahaan memiliki valuasi yang naik, ya biasanya diikuti dengan harga sahamnya. Oke, itu sekilas beberapa pertanyaan yang saya jawab kepada member-member kami, dan memang saya videokan supaya teman-teman dapat insight baru jika ada pertanyaan yang sama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.